Nggak sadar ya, udah hampir 1 tahun gue bikin series yaitu Borong Bitcoin. Kita sekarang udah di episode yang ke-10 ya. Jadi kemarin itu 9, kita ke-10. Konsisten kalian akan melihat ini di tanggal 1 Maret ya. Jadi tiap tanggal 1, lu udah expect aja bakal ada video Borong Bitcoin. Mau gue nggak upload video apapun karena gue males sebulan. Tapi Borong Bitcoin gue akan usahain, walaupun gue lagi sakit, gue bikin. Fotonya ya, nanti gue akan tunjukin bukan udah hampir, tapi udah double. Ya. Jadi kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri, apakah ada aset investasi yang bisa seperti ini? Ini real loh. Terbukti dengan waktu, lu bisa backtrack sampai episode pertama. Kenapa gue konsisten bikin ini? Karena gue mau demonstrasiin ke masyarakat di Indonesia bahwa investasi ya itu nggak cuma sekedar yang tradisional. Kalian tahu bahwa beli sawah lah, beli sapi lah, deposito lah yang lu dirampok sama bank, reksadana lu dirampok sama aset manager, diambil 2% tapi nggak ada returnnya, obligasi ya kan, negara cetak uang terus diutangin ke lu. Jadi gue pengen bukain mata kalian akan aset investasi alternatif yang sekarang udah aset ke-9 paling berharga di dunia, yaitu Bitcoin. Ini gue pengen demonstrasiin betapa kekuatan yang kalian mengerti tentang dunia finansial, kalian mengerti tentang market finansial. Lu nggak butuh bisnis yang gede-gede. Lu cukup jadi pekerja, skill lu oke, sisihin uang lu, taruh di Bitcoin, itu akan jadiin, wah it will do you fucking wonders ya. Dibanding lu capek-capek bikin bisnis, lu gagal gitu kan. Nggak semua orang bisa jadi pebisnis, tapi semua orang bisa beli Bitcoin ya kan. Jadi kalian manfaatin apa skill yang kalian punya, cari income, cari side hustle, lalu kalian tabungin semua uangnya ya. Gua nggak bilang 2%, 3%, semua duit kalian. Anda tanya, dana pensiun gue berapa persen Bitcoin? Semuanya. Karena nggak akan ada aset di muka bumi ini yang outperform Bitcoin dalam 5-10 tahun. Lu buktiin lo omongan gue. Dan udah terbukti kan dari hasilnya. Nggak akan ada aset satupun di muka bumi ini yang ngalahin Bitcoin. Di seri 1, 2, 3 ya itu masih banyak monyet-monyet kayak kalian yang berisik. Oh ini Bitcoin ini, lu sales Bitcoin, lu jualan Bitcoin, ini apalah Bitcoin ini itu. Ini kerja sama developer Bitcoin, lu idiot semuanya ya. Dan terbukti dia bilang, oh ini belinya segini nanti tunggu turun dulu baru serok ke 23.000. Enggak, lu salah semua. Sekarang harganya udah 63.000 ya. 63.000. 1 miliar per koin. Gua ngajak lu semua monyet-monyet dari 280 juta. Sekarang tuh 1 miliar per koin. Kalau lu denger omongan gua aja, lu udah cuan. Semua perusahaan besar di dunia, BlackRock, Ferrari udah accept Bitcoin payment, Fidelity, FanEck, Bitwise. Perusahaan besar semua udah melek. Kapan kalian mau melek? Jadi lu kalau lagi pengen edukasi teman lu tentang video ini, ya lu pengen sharing ke orang tua lu, lalu mereka bilang, tapi Bitcoin itu mereka kayak kasih kepintaran mereka tentang kenapa Bitcoin itu jelek. Lu tinggal bilang gini, apakah lu lebih pintar dari asset manager 9 triliun dolar BlackRock? Kalau lu lebih pintar dari BlackRock, ya udah gue dengerin lu. Tapi enggak kan, lu lebih goblok pastinya dari BlackRock. Lu apakah lu lebih pintar dari Michael Saylor? Enggak, lu pasti lebih goblok dibanding Michael Saylor. Jadi stop dengan opini bodoh lu ya. Karena itu yang keluar dari mulut itu opini bodoh. Kalau dia lebih pintar dari BlackRock, lebih pintar dari Fidelity, silahkan. Tapi gue yakin teman lu dan orang tua lu pasti lebih goblok dibanding BlackRock dan Fidelity. Resikonya gue bikin beginian tuh sangat besar. Kenapa? Karena ini gue bisa menarik liquidity dari IHSG, gue menarik dari pembelian obligasi negara segala macam. Cuma nggak apa-apa, demi kita mencapai masyarakat yang lebih pintar, negara yang lebih maju ya. Karena kita butuh konservasi dari energi kita. Jangan sampai uang kita kemakan inflasi yang dicetak terus sama para pemerintah korup itu. Kalian tuh cuma dikerjain sama para institusi finansial. Buktinya apa? Ini gue bongkar semua rahasia di sini. Reksadana, lu buka reksadana saham, lu bandingin sama beli saham BCA aja, mereka kalah semua. Dan lu kasih 2% management fee, mereka belum ngapa-ngapain, udah dapat 2%. Jadi kalau AUM-nya 1 triliun, mereka dapat 20 miliar. Cuman mereka minum-minum malam-malam di Senayan. Nah, lu pikir baik-baik, apakah itu hal yang lu mau lakukan atau enggak? Apalagi lu bisa beli di apart nih ya. Mereka udah dapat komisi dari dibagi ya. Jadi kalian bingung. Apartnya kan 0 fee, dapat duit dari mana? Para aplikasi-aplikasi yang jual reksadana ini. Mereka semua dapat duit dari bagi sama management fee-nya reksadana, ya. Jadi that's how they make their money. Kalau kalian mau taruh situ silahkan, tapi gue buktikan, lu beli BCA aja, lu outperform mereka semua. Historical. Lu tarik 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kalah semuanya sama BCA doang. Gimana cara lu menang dari BCA? Lu beli Bitcoin. Karena Bitcoin itu ngeludahin BCA selama 20 tahun terakhir. Bahkan Bitcoin aja belum sampai 20 tahun. Nggak usah 20 tahun, lu tarik 5 tahun aja ke belakang. Tapi kan past performance doesn't equal future return. Ada benernya. Tapi kalian lihat secara historis, Bitcoin itu selalu seperti apa? 3 tahun hijau, 1 tahun merah. 3 tahun hijau, 1 tahun merah. Itu kayak clockwork, ada cycle-nya. Dan ini bukan siklus pertama gue. Kenapa gue pede bikin seperti ini? Nggak ada influencer yang bisa bikin kayak gini. Nggak ada perusahaan yang pernah bikin seperti ini. Coba Exchange sendiri mana ada yang berani bikin begini? Kenapa? Karena mereka nggak punya conviction ya akan apa yang gue punya. Gini gue ibaratnya ngajak orang ya kan. Lu bilang gue sales, ya udah gue jadi sales ini. Tapi lu semua, lu komentar di bawah, hidup lu berubah kah sejak lu mulai borong Bitcoin? Kalau yang nggak ikut dan skeptis, lu jadi miskin kan sama. Tapi semua yang ikutin gue, duit lu sekarang per hari ini udah double. Jadi lu bisa kasih tepuk tangan ke diri lu sendiri. Jangan terima kasih sama gue. Jangan terima kasih sama gue. Terima kasih sama diri lu sendiri yang pencet tombolnya dan percaya apa yang gue omongin. Kalau lu dengerin orang-orang gembel di luar sana ya, hidup lu jadi gembel juga. Lu dengerin praktisi, hidup lu akan jadi bagus. Bitcoin itu udah hit all time high ya, di 950 juta, bahkan sekarang di video ini shot 1 miliar per koinnya.
Gue udah bilang dari kapan berbusa di podcast jadi Kobusher, itu di syuting Desember ya. Bitcoin harganya 230-an juta waktu itu. Gue syuting itu, gue bilang beli Bitcoin. Gue bilang akan ke 1,5 miliar. Gue syuting juga di podcastnya siapa itu gue gak tahu, ada orang satu lah gue lupa namanya. Bitcoin 1,5 miliar. Gue syuting di podcastnya Overpost, Leon. Bitcoin 1,5 miliar. Gak ada yang mau dengerin anjing. Monyet-monyet goblok yang ada yang nontonin channelnya mereka. Itu ada yang komen, oh ini mah bocah gak ngerti apa-apa. Lu lihat sekarang orang-orang itu yang podcast sama gue, apa yang mereka lakukan. Semua asetnya ditaruh di Bitcoin. Lu nontonin podcast mereka kan, mereka lebih pinter dari lu anjing. Mereka ketemu gue sekali, semua asetnya pindahin ke Bitcoin. Dan lu mikir dengan otak kecil lu itu, oh gak usah beli Bitcoin. Ya gak usah, gak apa-apa ya. Biarin ketinggalan aja. Nanti kan bilang, oh masih boleh beli nggak? Masih boleh beli nggak? Masih boleh beli nggak? Tunggu turun nggak? Ya kan? Setiap gue bikin, selalu ada orang-orang yang, pikir mereka lebih jago analisa dari gue. Bilang, oh ini nanti turun dulu buy the dip. Enggak, double portonya. Buktiin ke gue, taruh 100 juta, alokasiin tiap tanggal 1, lu tantang borong Bitcoin gue. Kalau bisa yuk, gue tantang nih. Ada yang berani gak? Yang katanya jago trading segala macam. Terserah aset kelas apa, mau forex, saham, peduli setan gue. Lu bisa gak dobelin? 9 bulan lu dobelin portofolio lu. Terbuka, transparan, alokasi tiap tanggal 1. Kayak orang bener-bener dapat duit gajian. Bisa gak? Susah kan? Pasti susah. Kalian jangan mau dibegoin sama pemerintah. Dibilang, oh beras naik itu karena El Nino. Ini. Enggak. Ya. Beras itu kenapa gue bisa tahu itu naik? Karena rupiah dicetak, titik. Kenapa harga minyak naik? Rupiah dicetak, titik. Kenapa Bitcoin all time high di 950 juta duluan, saat itu 61 ribu belum all time high di sana? Nggak nyampe di otak kalian kan, kenapa? Karena IDR kita itu lebih jelek dibanding USD. USD itu lah vampir ya. Kalian di Cina, di India itu ATH duluan. Bahkan duluannya yaitu yang lebih sampah lagi. Turki, Lebanon, Argentina, Mesir, Jepang. Ini semua all time high duluan sebelum kita all time high. Kenapa bisa begitu? Karena dolar itu adalah vampir. Karena mereka cetak uangnya terus. Dolar itu paling atas. Semua yang lawan dolar itu pasti kalah. Ya. Semua yang lawan dolar itu pasti kalah. Lu pasti tahu ya. Kalau lu punya orang tua tahun 97, 98 pasti tahu. Ketika orang punya hutang dalam USD shoot up, rupiahnya nggak stabil, itu mati semua, mampus semua. Cuman perlu satu ketidakstabilan politik untuk mengakibatkan uang kalian hilang semuanya, jadi kalian jadi miskin. Satu-satunya Bahtera ya, ibarat gue biasa sebutnya bahkan Bahtera gitu. Ini kayak lifeboat kapal itu penyelamat. Cuman Bitcoin. Jadi lu juga gak bisa privilege bilang, oh gue gak mau beli Bitcoin. Karena lu tinggal di IDR yang sekarang lagi dijagain relatif stabil. Kalau lu tinggal di Lebanon, lu tinggal nangis saja. Lu tinggal di Nigeria, lu tinggal nangis. Lu tinggal di Argentina, lu tinggal nangis. Presiden Argentina akan hukum mati orang yang cetak uang di Argentina sekarang. Dulu gue diketawain, gue ngomong di Holy Wing tentang Argentina peso 250. Lu cek sekarang, Argentina peso tuh USD udah berapa? Mampus gak lu? Gue bilang pas masih 250. Apa gue cenayang? Enggak, gue bukan cenayang. Gue cuma orang yang mikir secara makro. Presidennya pun sekarang adopsi Bitcoin. Ini gue akan kutip dari presidennya El Salvador. Kalau negara bisa cetak uang, kenapa kalian harus bayar pajak? Nah itu kalian pikir sendiri. Bukan gue yang ngomong. Naib Bukele. Ya. Kalau gue yang ngomong langsung tarik telepon sama Kemenkeu. Jangan. Bahaya. Naib Bukele yang ngomong, bukan Timothy Ronald. Ini gue mengkutip aja. Kalau misalnya negara bisa cetak uang, kenapa kalian bayar pajak? Itu jadi bahan pemikiran kalian malam ini. Ada yang tanya, oke mungkin di harga sini masih bisa beli nggak? Ini gue akan demonstrasikan langsung, gue langsung beli. Tapi kalian bisa cek di Twitter gue. Ya, ini cuma portofolio mainan buat gue tunjukin kalian. Gue beli di 56 ribu bahkan. Di candle topnya 27 miliar. Kalian bisa cek itu open public ya. Ini Porto cuma untuk demonstrasi, untuk masyarakat semua tahu. Hanya dengan uang 100 juta kalian bisa bikin uang yang luar biasa besar. Gue ngomong gini keras dan kasar karena gue peduli sama kalian. Jadi dan ini waktunya nggak lama lagi gitu. Karena Bitcoin terlalu mahal. Kalian nggak bisa kejar lagi asetnya. Walaupun bisa didivisi, bisa dibagi banyak. Tapi ini akan jadi aset yang sangat scarce. Jadi kalau kalian mau ubah hidup kalian, belinya sekarang. Karena ada konsep yang namanya margin of safety. Kalian pelajarin apa itu margin of safety yang diajarin oleh Benjamin Graham. Kalau lu punya truk ya kan, truknya sekarang 63 gitu beratnya, jembatannya maksimal 100, lu nyebrang anjing. 63 mahal enggak, 70 mahal enggak, belum 100 soalnya. Lu pelajarin konsepnya itu baik-baik. Ini volume ya, lu lihat di sini. Ini volume lebih besar dibanding gold pertama kali launching. Lu pikir deh. Gold Exchange Traded Fund-nya itu butuh 14 tahun untuk nyampe titik Bitcoin dalam sebulan. Itu lu masukin dulu di otak lu biar lu tahu ya seberapa besar dampaknya. Net inflow yang masuk ke Bitcoin itu record breaking high dan volumenya itu record breaking setiap hari, rekor baru. Berkshire Hathaway pun udah dilewatin market cap-nya sama Bitcoin. 90 tahun lu bangun perusahaan, Warren Buffett, partnernya yang udah meninggal, Charlie Munger bilang ini adalah rat poison, racun tikus. Lu bayangin 99 tahun, ya Charlie Munger 99 tahun waktu itu. 99 tahun lu bangun perusahaan, itu lu dilewatin sama satu cycle doang dari satu aset yang lu sebut racun tikus. Nah ini racun tikusnya. Fidelity ngumpulin 100 bankir terbesar di Paris baru minggu lalu untuk sharing bahwa kalian harus up alokasi portfolionya. Bahkan dia taruh di tempatnya, kalian bisa cek di sini. Ini ETF-nya. Mereka udah selipin 1% alokasi, 2% sama 3% alokasi. Mereka udah hitungin semuanya. Dan ini di-share ke 100 bankir di Paris. Ketika ETF ini akan masuk, banyak yang belum paham. Ketika ini ETF ini masuk, ini akan mengakibatkan order yang sangat besar, ya flow yang sangat besar. Dan order block dari beberapa BlackRock, Fidelity, Bitwise ini harus diserap oleh yang namanya over counter market. Dan apa yang akan terjadi ketika demand-nya banyak sekali dan supply-nya shrinkage, begitu nanti halving terjadi, supply ditekan setengah. Kalian tebak aja apa yang akan terjadi. Price-nya akan shoot
ya. Ini akan datang ke momentum price discovery baru yang nggak pernah kita pahami sebelumnya. Jadi Bitcoin di 1 miliar per koin masih gue bilang murah ya. Bitcoin di 1 miliar per koin masih murah. Lu nggak mau percaya gue terserah. Gue udah bilang dari 200 juta masih murah. 1 miliar masih murah. Masih jauh perjalanannya dan lu ikutin aja. Makanya gue akan tuntun lu step by step ya. Ini gue kayak anak SD nih, anak kecil gue tuntun ya. Kita bareng-bareng beli Bitcoinnya bareng nih, belinya bareng. Exchange-nya terserah lu ya. Gue nggak peduli. Jangan pakai Indodax. Dia bilang di sponsor lo sama Pak Oscar. Kagak. Lu tanya aja. Jangan pakai Indodax sih gue bilang nih. Ini karena kebetulan gue mulainya pakai ini aja gitu. Lu lihat data di sini. Kalau lu pikir lu paling jago time in the market, lu kehilangan 10 hari terbaik di Bitcoin. Return lu hilang semua. Lihat di chart ini ya. Lu nggak lebih pintar dibanding market. Nah, buat tanya, Bang, tapi kapan lu jual? Nggak pernah. Bitcoin adalah exit strategi gue dari rupiah, dari fiat. Ya, ini Bitcoin adalah exit strategi gue. Gue nggak akan pernah exit dari Bitcoin untuk balik ke fiat lagi, karena akan selalu tergerus. Rupiah akan kalah terus. Baik kekalahan devaluasi rupiah ke US dollar aja, Bitcoin akan sentuh 2 miliar. Itu prediksi gue pribadi. Bukan arti Bitcoin naik lawan USD-nya ya, karena rupiahnya devaluasi lawan US dollar. Bitcoin akan hit 2 miliar dengan mata uang kita rupiah. Sama seperti Argentina. Lu lihat, Argentina peso to Bitcoin. Nah, lu lihat. Turkish lira ke Bitcoin, lu lihat. Perhatikan baik-baik. Mesir punya mata uang, lu bandingan sama Bitcoin. Itu akan terjadi di rupiah kita. Ini gue ngomong sekarang ya, 2024 Februari tanggal 29. Kalian buktikan nanti di masa depan, mungkin 5 tahun lagi kalian akan lihat. Ini mungkin anak kecil ini dari masa depan. Enggak, ini makroekonomi ya. Punya otak yang bukan Keynesian ekonomik yang diajarin sekolah, yang gue bilang scam sekolah. Karena guru-guru sana yang diajarin semua Keynesian semua. Mereka nggak ngerti bahkan tentang money printing. Makanya lu belajar ekonomi yang namanya Austrian Economics, bukan Keynesian. Kenapa gue bilang scam sekolah? Karena semua yang diajarin adalah Keynesian. Nah, ini kita akan langsung praktek aja tanpa banyak bacot. Oke, ini kita langsung ke portofolionya. Ini gue refresh dulu ya portofolionya. 1,8 miliar 46 juta, mampus gak lo? Modalnya berapa bang? Tinggal dihitung. Bulan 10. 100 juta. Ini baru gue deposit nih. 100 juta lagi ya. Langsung gue market buy aja nih. Ya, BTC IDR. Gue beli buy. Ya. 100%. Ini gue market order aja. Gak apa-apa. Kita kasih fee terus ke Indodax. Udah. Gue udah beli. Jadi totalnya gue punya 1,87 Bitcoin. Di harga 1,8 miliar 43 juta. Lu bayang. Modal 1 miliar. Lu dapat 843 juta. Itu deposito berapa lama buat lo orang-orang tua. Obligasi itu berapa lama. Dan saham lu yang selama ini lu mainin trading, belajar dari trader A curut, trader B curut. Lu bandingin sama hasil gue. Ada gak yang even close untuk gandain portofolio seperti ini? Satu Indonesia gue tantang. Gak ada kan? Masih mau ngatain Bitcoin scam? Lo orang tolol ya. Jadi kita sampai jumpa di Borok Bitcoin episode ke-11. Kita lihat portofolio udah sampai berapa.